Apa pengalaman horormu di sekolah? Jawaban dari Anggun Prasasti Widodo. Izin ikut menjawab ya. Jadi mau cerita dua kejadian, yang pertama saya alamin sendiri, yang kedua dialami oleh teman saya. Hantu di kamar mandi sekolah. Jadi kisah ini bermula saat saya masih SMA, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Waktu itu saya kelas 3 yang kebetulan ruang kelas saya dekat dengan kamar mandi. Kamar mandi tersebut terdapat 4 bilik. Nah, yang akan saya ceritakan ini adalah bilik pertama. Sebenarnya bilik kamar mandi itu cukup sering digunakan oleh warga sekolah termasuk saya. Beberapa waktu sebelum kejadian horor, saat saya di beberapa kali ke kamar mandi untuk buang air kecil, saya sering menemukan uang receh, entah itu 1000 atau 500 perak. Waktu itu saya pikir mungkin uangnya anak-anak kelas lain yang jatuh waktu mereka ke kamar mandi. Namun semakin saya ke kamar mandi tersebut, semakin sering saya temui uang receh. Uang yang saya temui itu hanya 1 koin. Kemudian kisah horor itu terjadi. Saat itu ada lomba memasak tumpeng, dan tumpeng yang sudah selesai dimasak dibawa ke kelas untuk dimakan bersama. Kami satu kelas, khususnya anak-anak cewek, makan bareng di kelas pakai tangan karena lebih nikmat. Saya dan teman saya yang berinisial N sudah selesai makan. N adalah seorang indigo. Kemudian kami memutuskan untuk cuci tangan di kamar mandi bilik pertama itu. Saat itu saya menggeser ember merah besar agar pancuran air dari keran langsung bisa digunakan untuk membasuh tangan. Saat saya mencuci tangan, saya merasakan ada yang mengawasi saya dan N. Saya menoleh tapi tidak ada siapapun di belakang saya. Kemudian giliran N yang cuci tangan, tiba-tiba bayangan hitam besar dan tinggi melebihi pintu kamar mandi masuk ke dalam. Saya ingat jelas hantu itu seperti bayangan hitam pekat dengan wajah yang hanya kelihatan matanya. Matanya putih bercahaya. Sontak saja saya langsung lari meninggalkan N sendiri di kamar mandi itu. Saat itu ada 2 anak dari kelas sebelah yang mau ke kamar mandi bertabrakan dengan saya. Saya tidak peduli dan mengangkat rok OSIS saya di atas lutut untuk mempermudah saya lari. N juga berlari di belakang menyusul saya. Kemudian kami sampai di kelas. Nafas kami yang berat membuat teman-teman sekelas heran. Tanpa aba-aba, saya langsung membereskan semua buku dan peralatan tulis dan membawa tas saya pulang. Sebelum saya pulang, di depan pintu saya memberitahu teman-teman tentang kejadian di kamar mandi. Sontak semua teman sekelas langsung beberes. Bahkan ada yang meninggalkan sepatu dan bukunya di kelas karena tergesa-gesa. Dan kami pulang tanpa menutup pintu kelas. Keesokan harinya saya tanya pada N, "Kenapa kok aku bisa lihat padahal aku bukan indigo kayak kamu?" Tapi N hanya menjawab, "Gak apa-apa, dia gak ganggu, cuma pengen liatin ke kita aja bentuknya dia. Hehe." Akhirnya semenjak itu setiap mau ke buang air kecil, saya selalu ke kamar mandi di lantai 1. Walaupun sedikit jauh, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak ketemu hantu lagi. Yang kedua adalah bola voli atau kepala manusia. Yang satu ini mungkin lebih singkat karena ini kisah dari teman saya si A. Jadi sewaktu kejadian adalah saat si A masih menjadi pengurus salah satu organisasi di sekolah. Saat itu akan ada acara yang membuat A harus menyiapkan acara sampai malam. Waktu itu sudah pukul 7 malam dan si A bersama salah satu teman pengurusnya melewati kantor guru. Di kantor guru ini ada ruangan kecil di samping kantor guru yang digunakan untuk menyimpan alat-alat olahraga seperti matras, bola basket, bola voli, net, dan sebagainya. Ruangan ini memiliki pintu kaca yang tembus pandang, dapat dilihat bagian dalamnya dari luar pintu. Saat itu ada beberapa bola voli yang terlihat dari luar. Karena posisi bola-bola voli tersebut persis di belakang pintu ruangan, mungkin karena ruangan kecil jadi alat-alatnya dibiarkan masuk begitu saja ya. Malam itu A dan temannya sedang berjalan melewati ruang guru. Sambil berbincang, mata si A melihat bola-bola voli yang ada di dalam ruangan tersebut. Yang mengejutkan adalah di antara bola-bola voli tersebut adalah si A melihat ada satu kepala manusia yang sedang melihat si A. Jadi si A bertatap-tatapan dengan si hantu. Mata itu terus mengikuti langkah A. Kemudian A dan temannya berlari menjauh dari ruangan itu. Sekian 2 kisah horor di sekolah. Mungkin jika si A membaca ini bisa mengoreksi dan menambahkan kisahnya di sini. Oh ya, tadi semua gambar diambil dari Pinterest ya. Adios. Untuk teman-teman yang punya pengalaman horor lainnya di sekolah, bisa tambahkan di kolom komentar ya. Kita sharing pengalaman horor kita masing-masing. Thank you ya guys.